3, 2, 1. Ahmad Khalafullah. Ahmad Khalafullah lahir pada tahun 1916 di Provinsi Syarqiyah, Mesir. Ia tumbuh dan dibesarkan di tengah keluarga yang religius dan sosok pemikir modern kontemporer. Ia menjalankan pendidikannya pada tahun 1939 pada Fakultas Sastra Universitas Mesir. Kemudian pada tahun 1947, ia mengajukan disertasi doktoral tentang kisah-kisah Al-Quran dengan judul Al-Fan Al-Qasas fi Al-Quranul Karim, atau seni cerita dalam Al-Quran. Ahmad Khalafullah, sosok pemikir Mesir yang progresif dan inovatif, sosok sarjana muslim modern yang memberikan perhatian penuh terhadap kajian-kajian keislaman, terutama dalam bidang qasas Al-Quran atau kisah-kisah Al-Quran. Bagi Ahmad Khalafullah, Al-Quran telah menunjukkan bentuk kesusastraan sebagai ungkapan jiwa manusia dari pengalamannya yang ditimba dan direka, lalu disusun dengan bahasa yang indah. Ahmad Khalafullah membagi kisah Al-Quran menjadi 3 macam. Yang pertama, kisah bercorak sejarah atau Al-Qisah Al-Tarikiyah. Kisah bercorak sejarah berkaitan dengan tokoh-tokoh sejarah Nabi dan Rasul ataupun kisah-kisah umat terdahulu. Tujuannya agar para pembaca mengambil pelajaran, petunjuk, atau informasi mengenai sebuah realitas sejarah. Sebagai contoh dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 18-21 yang menceritakan kisah tentang kaum Ad. Adapun yang kedua, Al-Qisah Al-Matliyah atau kisah bercorak perumpamaan. Kisah bercorak perumpamaan bisa berupa realitas sejarah maupun cerita fiktif. Tujuannya sebagai perumpamaan bagi pembaca Al-Quran agar merenungkan dan merefleksikan nilai-nilainya. Contoh terdapat kisah pertikaian antara Habil dan Qabil, putra Adam, yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 27 hingga 31, menceritakan ketidaksenangan Qabil karena kurbannya tidak diterima. Sedangkan kurban Habil diterima oleh Allah SWT dan berujung pembunuhan karena adanya amarah dan iri dengki. Esensi inti dari kisah Habil dan Qabil bermaksud penjelasan Allah terhadap kesiapan manusia untuk menghadapi perang batin antara persaudaraan yang dimiliki dengan keinginan atau hasrat untuk melebihi, mengungguli, mendominasi, dan menguasai saudaranya. Dikutip dari Tafsir Al-Manar. Adapun yang ketiga, Al-Qisah Al-Usturiyah atau kisah bercorak legenda atau mitos. Kisah yang didasarkan pada mitos atau legenda, tujuannya untuk memperkuat suatu pemikiran, menafsirkan suatu problem, atau menguraikan persoalan yang sukar diterima akal. Dari ketiga model kisah itu secara spesifik memang berbeda, tapi memiliki persamaan tujuan, yakni peringatan dan pelajaran. Ahmad Khalafullah menjelaskan makna Al-Haq pada surah Ali Imran ayat 62, bahwa kebenaran khaswah Al-Quran yang mengandung pesan-pesan agama menunjukkan kepada Al-Haq dan membujuk pendengarnya untuk mencari kebahagiaan. Berbeda halnya dengan pandangan mayoritas mufassir klasik dan pertengahan yang beranggapan bahwa seluruh kisah Al-Quran merupakan fakta sejarah. Selanjutnya, contoh penafsiran Ahmad Khalafullah terdapat dalam surah Al-Kahfi 90 sebagai contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tadlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Artinya, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur,
Dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 90. Ahmad Khalafullah menyimpulkan bahwa Muhammad Abduh mengakui adanya kisah dan ayat yang bernuansa mitos untuk mengungkapkan fenomena mitos tersebut. Hal ini untuk menggambarkan potret berbagai keyakinan mereka benar atau salah. Muhammad Abduh mengakui bahwa Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya menggunakan gaya bahasa dan tata cara berbicara, baik berupa sastra, maka tidak jarang dijumpai unsur-unsur mitos dan khurafat sebagai alat pengungkapan gaya bahasa. Sebagai kesimpulan bahwa pandangan Muhammad Ahmad Khalafullah telah memberi wawasan kepada kita bahwa apa yang lebih penting untuk diperhatikan dalam kisah Al-Quran yakni peringatan dan pelajaran.